Dah? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, di sini saya, Prikamela Dewanti, dengan NIM 1911604003, selaku moderator yang akan memandu. Hah? Enggak. Ngapain dulu ini? Yaitu Ibu Ratih Kusuma Dewi, Eskep NS, M Biomed. Dengan kelompok 1A1 dengan nama Sini Claudia, Era Indrawan Adriani, Prikamela Dewanti, Astelia Cesarin Cahya, Sonia, Putri Widianingrum, Sabran Jamila, Nidia Donita Putri, Dea Ananda Pratiwi, Norma Susila Ukwa Islamiyah, Fadila Sifa Dewanti, Heni Supatmiati, Hasniatul Fitri, dan Dea Ananda Putri. Berikutnya bisa dipresentasikan oleh Mbak Dea. Baik, yang pertama yaitu pengertian tsunami. Tsunami adalah gelombang yang ditimbulkan oleh pergerakan kerak bumi yang terjadi secara tiba-tiba. Gelombang yang ditimbulkan adalah gelombang panjang yang umumnya mempunyai periode 20-200 menit dan dapat menyebabkan kehancuran di daerah pesisir karena tinggi gelombangnya yang bisa mencapai beberapa meter di atas batas normal muka air tertinggi. Di wilayah pesisir, tsunami dapat menimbulkan korban jiwa, menghancurkan perumahan, pusat komersial, pertanian, dan perikanan. Tsunami Aceh, yaitu gempa bumi tektonik yang terjadi di lepas pantai barat Aceh pada 26 Desember 2004 dan gelombang tsunami mematikan yang diakibatkan oleh gempa itu telah meluluhlantakkan hampir seluruh wilayah pesisir Provinsi Nagro Aceh Darussalam dan sebagian wilayah Sumatera Utara. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Norma. Baik, selanjutnya yaitu dampak bencana. Dampak bencana gempa tsunami Aceh yang sangat hebat ini menyebabkan jumlah penduduk di Banda Aceh berkurang hampir 24% dari seluruh penduduk Banda Aceh yang berjumlah 252.117 jiwa. Pada bencana tersebut yang masih dapat terselamatkan hanya sebanyak 192.531 jiwa dengan 18.733 jiwa diantaranya mengalami luka parah dan 4.556 jiwa mengalami luka ringan. Seluruh korban yang selamat, baik yang luka maupun tidak, umumnya mengalami kondisi traumatis, depresi, atau stres berat. Selanjutnya yaitu tahap RHA. Yang pertama yaitu merencanakan kajian dengan mempertimbangkan faktor waktu dan lokasi dalam merumuskan kajian awal dan menyusun persiapan. Yang kedua, mengarahkan kajian dengan mengumpulkan data, menganalisa data, melakukan sintesa dan menarik kesimpulan, penyajian data dan rekomendasi serta pengawasan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Heni. Untuk analisis kebutuhan pasca bencana sendiri, yaitu ada kebutuhan kesehatan dan juga kebutuhan sehari-hari. Rumah sakit lapangan, yaitu yang dibutuhkan tenaga medis seperti dokter, perawat, penata, dan psikolog. Peralatan medis dan juga obat-obatan. Untuk kebutuhan sehari-hari, yaitu makanan, air bersih, selimut, pakaian, dan juga perlengkapan kebersihan, alas tidur dan juga tenda. Kemudian untuk potensi penyakit yang timbul dari pasca tsunami sendiri yaitu seperti penyakit ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut, yaitu penyakit gangguan sistem pernafasan mulai dari ringan sampai berat, malaria dan demam berdarah. Penyakit ini yang disebabkan oleh nyamuk pembawa penyakit. Kondisi setelah bencana akan membuat kondisi sanitasi menjadi buruk dan menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Yang ketiga yaitu penyakit kolera. Kolera merupakan sebuah penyakit yang dimana seseorang terkena diare akut. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu 10 langkah penyelamatan diri saat tsunami. Yang pertama, setelah terjadi gempa bumi hingga berdampak
pada rumah, jangan berupaya merapikan kondisi rumah karena gempa susulan bisa saja terjadi. Yang kedua, ketika berada di rumah, tetap tenang dan segera mengarahkan keluarga untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Yang ketiga, tidak semua gempa bumi memicu tsunami. Namun, jika ada peringatan bahaya dari pihak berwenang mengenai potensi terjadinya tsunami, segera menjauh dari daerah pantai. Yang keempat, jika telah sampai di daerah tinggi, tetap pertahankan karena gelombang tsunami susulan yang lebih besar bisa saja terjadi kapan saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Dea. Baik, selanjutnya 5. Selalu pantau informasi terkait kondisi terkini dari pihak berwenang. 6. Jangan kembali ke rumah sebelum keadaan dinyatakan aman. 7. Tsunami bisa terjadi tidak hanya sekali, sehingga penduduk setempat tidak boleh meninggalkan tempat evakuasi sebelum adanya arahan dari pihak berwenang. 8. Hindari menyelamatkan diri dengan melewati jembatan. 9. Bagi yang melakukan evakuasi menggunakan kendaraan dan terjadi kemacetan, segera tinggalkan kendaraan dan evakuasi diri dengan jalan kaki. Yang terakhir yaitu, jika berada di kapal atau perahu yang tengah berlayar, segera tutup layar dan hindari wilayah pelabuhan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Dan berikut saya lampirkan poster yang telah kelompok kami buat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.